Halo teman-teman, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Hari ini adalah video pertama di tahun 2021. Ya, saya harap teman-teman di tahun ini banyak yang pulih, ya, banyak juga yang semangat, yang masih perlu berjuang harus lebih bersemangat berjuang. Yang sudah bisa pulih tentu bisa terus membantu teman-temannya yang masih berjuang, ya. Oke, hari ini karena video pertama, hari ini saya ngebahas uh, satu hal yang sempat ditanyakan oleh beberapa teman, yaitu masalah kebas, ya. Oke, jadi kalau kebas ini saya juga agak sulit membahas uh, kenapanya, karena memang rumit. Tapi pada dasarnya waktu kita kena stroke, saya itu mati rasa sebelah kanan, ya. Jadi setelah itu mati rasa sisi kanan dan tidak ada rasa sama sekali, jadi mati rasa. Jadi setelah uh, mulai bisa bergerak, itu saraf-sarafnya artinya mulai aktif, ya. Itu yang kita rasakan ya kayak kebas, ya, terutama daerah pipi nih, pipi sini nih, sini ya, ujung lidah, ujung mulut, ya. Ini rasanya tebel, ya. Itu kayak kita emang kayak ibaratnya kayak kita kalau apa, cabut gigi kan suka dibius tuh, ya, Pak ya, Pak. Terus tangan, panjang tangan, telapak tangan. Nah, indra rasa, ya, ini kan kategorinya indra rasa, ya. Ini memang prosesnya cukup panjang untuk bisa pulih. Bahkan ada sebagian pulihnya pun nggak bisa 100%, termasuk saya nih. Jadi kalau saya secara rasa, sisi kanan saya rasanya untuk merasakan sesuatu tidak sesensitif sisi kiri saya, ya, tapi sudah berasa. Nah, jadi yang proses untuk merasakannya itu secara logika itu juga sama, harus dilatih. Nah, latihannya gimana? Nah, uh, ini yang saya mau sharing kali ini. Jadi kalau untuk rasa, ya, saya dulu latihannya dengan cara ya dilatih merasakan, ya. Jadi dulu awal-awal saya nggak bisa merasakan panas atau dingin, ya. Jadi dulu latihannya ya saya siapin dua tempat nih, mangkok besar atau ember, satu air hangat, jangan air panas, ya, air hangat, satu air dingin, ya. Nah itu eh, saya rendam tangan saya, masukin. Jadi itu kita mengingatkan otak kita bahwa ini adalah panas atau hangat, ini adalah dingin. Nah itu terus dilatih, ya. Selain itu apa? Rasa apa sih yang kita harus latih? Rasanya panas dingin, kasar halus. Jadi kasar halus ya, contohnya halus ya baju, kain, ya, kain halus. Nah terus yang kasar apa? Sikat, sapu, kita itin ke tangan, ke sini, ya, biar dia merasakan indranya supaya aktif lagi. Jadi kita pakai benda-benda sekeliling kita aja. Sikat gigi kan ada yang halus, ada yang kasar, ya. Sikat baju atau sikat lantai itu ada yang ijuknya kasar-kasar, ya udah dirasakan. Ya, terutama ujung-ujung jari, ujung-ujung ini jari ini juga paling ini. Saya sampai detik ini ujung jari saya masih apa ya, masih nggak bisa merasakan halus, ya. Jadi saat ini yang saya rasakan di sini masih perih-perih sedikit, tapi ya bukan berarti sakit, enggak, tapi mungkin ya itu sisa dari stroke-nya.
Tapi ya fungsinya kan bisa berfungsi. Ya tetap sama jarinya berfungsi. Jadi kadang-kadang kalau untuk saraf ini agak sulit dijelaskan, tapi ya proses untuk memulihkan ya mengingatkan lagi ke otak bahwa ini nih yang disebut hangat, ini yang disebut dingin, ini yang disebut kasar, ini disebut halus. Nah, ini yang kita harus latih. Nah, terus untuk teman-teman yang daerah sini, yang Baal-Baal sini ya, uh, ini saya dulu latihannya, saya pakai handuk hangat, ya handuk hangat, direndam air hangat, ya jangan panas ya, melepuh. Nah, terus saya taruh di sini, saya taruh aja di sini, ya, terus saya dorong ke belakang. Karena dulu sini pasti kaku ya, sini pasti kaku. Nah, sini pasti kaku. Nah, di sini kita dorong. Begini, anduk hangatnya kita dorong ke atas. Nah, itu boleh sering-sering dilakukan lah ya, supaya ininya yang kekakuan di sini ya, sebagai jadi lentur. Handuk hangat itu supaya peredaran darahnya lancar sih katanya. Nah, terus handuk-handuk hangat juga boleh untuk di daerah tangan, sama ya, tangan, kaki, handuk hangat. Jadi kayak jangan sampai ini membahas hangat ya, kita mesti rasakan sendiri ya. Jadi sisi lemah sama sisi sehat ini kita harus temperaturnya pasti berbeda ya, suhunya pasti berbeda. Yang sisi lemah biasanya jauh lebih dingin dibandingkan yang sisi sehat ya. Jadi sini bisa lebih dingin dibandingkan sini. Kalau kita nggak bisa merasakan, minta keluarga kita rasakan, bedanya jauh nggak? Nah, kalau bedanya jauh, itu tandanya peredaran darahnya nggak lancar. Nah, cara melancarkannya gimana? Ya selain dengan obat dokter, sebenarnya gerakan-gerakan itu membantu memperlancar peredaran darah. Terus yang tadi juga seperti tadi handuk hangat itu juga membantu, karena biar dia suhunya panas ya, suhunya naik jadi peredaran darah lebih lancar. Biarkan bagian ini berkeringat ya. Kalau berkeringat itu artinya ada peredaran darah kita lancar. Kalau nggak berkeringat, peredaran kita susah, nggak lancar ya. Jadi teman-teman, hari ini topik yang kita bahas cuma latihan kecil aja yang tadi seperti ini ya. Handuk hangat dorong ke atas ya, handuk hangat dibalut di tangan, di yang lemahnya, sisi lemahnya, supaya dia berkeringat. Gitu juga dengan kaki, daerah kaki itu kita lakukan supaya berkeringat. Intinya cuma supaya peredaran darahnya lancar. Terus untuk rasa ya tadi kita harus gunakan air hangat, air dingin, benda kasar, benda halus. Nah, itu yang kita harus rangsang. Kita rangsang terus di sisi lemahnya. Nah, jangan lupa, jangan sisi lemahnya doang ya, karena kita lagi mengingatkan rasanya seperti apa. Jadi kalau balik lagi ke rasa, jadi kayak ini kasar nih ya, nih tisu ya, ini halus. Ini saya nggak berasa halus, ini apa sih nggak berasa halus sih, kayak gini nih rasanya ini. Nah, pakai tangan yang sehat. Ini rasanya nih. Nah, sambil merem dirasakan, ini lebih berasa dibanding kita lihat. Kita merem, rasain, sama nggak? Nah, kok rasanya beda ya? Oh, ini halus. Nah, ini lebih berasa nggak? Nah, itu yang kita lakukan berulang-ulang. Lama-lama jadi terprogram otak kita. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Oke.